Can I call you Rose? 'Cause you're sweet like a flower in bloom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Kami di sini ingin mempromosikan suatu produk baru kami, yaitu sebuah kopi. Nah, kopi kami ini juga punya nama, yaitu Kopinity dengan tagline Boost your vibe, sip your style. Nah, kenapa kami menciptakan Kopinity? Sekarang ini Gen Z ini sering banget nih kelelahan karena kuliah, karena kerja, dan bahkan dengan aktivitas-aktivitas di luar lingkungan. Itu butuh banget nih energi booster yang praktis tapi juga bisa bantu mereka buat tetap fokus dan juga tetap santai pastinya. Bahkan di luar sana juga banyak kopi-kopi yang terlalu pahit dan terlalu manis, atau bahkan banyak juga yang bikin kita overhype. Nah, jadi solusi dari saya itu mending cobain Kopinity. Kenapa Kopinity? Karena Kopinity ini minuman kopi ready to drink yang menyeimbangkan energi dan suasana hati. Kopinity kami juga menggunakan bahan tambahan yang alami seperti oat milk dan juga madu lokal. Kopi kami juga menghadirkan sensasi kopi yang ringan tapi tetap bikin semangat pastinya. Kopinity juga mempunyai 3 varian rasa, yaitu yang pertama ada Cambrel. Cambrel ini kopinya ringan, cocok buat relax dan tetap fokus. Yang kedua ada Vibe Latte. Di Vibe Latte ini lattenya yang lembut dengan sentuhan madu yang bikin good mood. Yang ketiga ada Mood Shoot. Mood Shoot ini espresso dingin yang membuat boost semakin cepat. Lalu Kopinity ini juga dikemas dengan ukuran yang praktis dan cocok untuk dibawa ke kampus ataupun ke working space. Nah, Kopinity ini juga mempunyai value proportion atau nilai ya. Yang pertama ini menjadi teman produktifnya Gen Z. Kopinity ini hadir bukan cuma sebagai minuman, tapi teman setia saat nugas, saat rapat organisasi, atau saat kita lagi skripsian. Rasa Kopinity ini ringan, tapi cukup buat bikin kita fokus dan semangat tanpa bikin jantung deg-degan. Nilai yang kedua yaitu relatable and personal. Kopinity bukan cuma brand yang kaku. Setiap varian rasa pasti punya mood story-nya sendiri. Seperti Cambrel buat nyantai, ada Vibe Latte buat nugas, sampai dengan Mood Shoot buat hari-hari kita, buat hari yang padat. Jadi setiap tegukan nyatu sama suasana hati. Yang ketiga yaitu kopi lokal rasa Nusantara. Bahan baku buat kopi kami sendiri ini berasal dari petani lokal Indonesia yang mendukung ekonomi lokal sambil memperkenalkan cita rasa Nusantara ke generasi muda yang cinta produk lokal. Nilai yang keempat yaitu harganya ramah dan rasanya premium. Kopinity ini dirancang untuk Gen Z dengan harga yang tetap terjangkau tanpa mengorbankan kualitasnya. Jadi harganya dia murah tapi kualitasnya nggak kaleng-kaleng lah. Karena Kopinity ini enak, nggak harus bikin dompet menjerit. Selanjutnya ada target market. Nah, target market kami yaitu mahasiswa Gen Z yang usianya dari 18 tahun sampai 24 tahun, yang hidupnya padat, multitasking, tetapi tetap pengen look cool dan produktif. Mereka nugas sambil ngopi, nongkrong di kampus, atau ngedit konten sambil dengar lagu. Gen Z sendiri mempunyai kebiasaan. Yang pertama, suka minuman cepat saji yang praktis dan bisa dibawa kemana saja. Yang kedua, lebih memilih produk yang estetik yang cocok untuk story Instagram. Yang ketiga, sering nyari promo digital dan campaign seru di TikTok. Dan yang keempat, pengen minuman yang bisa bantu tetap fokus tapi rasanya tetap soft dan chill. Nah, kenapa Kopinity cocok buat mereka? Yang pertama, karena kemasannya yang transparan dan yang clean, menjadi modern seperti gaya hidup anak kampus sekarang. Yang kedua, konsep mood based coffee bikin mereka bisa pilih kopi sesuai suasana hati dari chill sampai semangat. Dan yang terakhir, rasanya ringan, harga ramah kantong mahasiswa, tetapi tetap punya vibe yang premium. Selanjutnya ada competitive analysis. Yang pertama ada dari brand kopi Kenangan. Brand kopi Kenangan ini memiliki kelebihan rasa yang kuat dan populer. Kekurangannya adalah dia fokus pada gerai fisik. Diferensiasinya pada Kopinity,
Kopiniti lebih portable dan mood based. Yang kedua, ada brand dari Janji Jiwa. Kelebihan dari Janji Jiwa ini mempunyai varian rasa yang banyak. Kekurangannya ada di gula yang tinggi. Diferensi kopinya, Kopiniti lebih sehat dan lebih ringan. Dan yang ketiga itu ada Flore Kopi. Flore Kopi ini memiliki kelebihan dia lebih premium dan digital. Kekurangan dari Flore Kopi ini harganya yang cukup tinggi. Diferensiasi kopinya, Kopiniti lebih affordable. Dan yang terakhir ada brand Kopiniti, yaitu brand kami sendiri. Kelebihan dari brand Kopiniti ini yaitu personal dan mindful. Kekurangannya itu kami masih brand yang baru. Diferensiasi kopinya fokus pada healthy dan emotional coffee experience. Selanjutnya, marketing strategis. Yang pertama ada relationship marketing. Yang pertama, bangun komunitas dengan hashtag teman ngopi produktif. Nah, di kampus atau kolaborasi dengan BEM, UKM, atau event kampus. Yang kedua, program ngopi bareng Kopiniti. Program bareng Kopiniti ini bisa di event kecil di cafe kampus dengan sharing session atau open mic. Yang ketiga, interaksi aktif di media sosial seperti IG, TikTok dengan konten relatable seperti meme kuliah, tips fokus, dan video dengan vibes anak kampus ngopi. Yang terakhir, loyalty system berbasis aplikasi seperti scan QR di botol, buat poin, dan hadiah eksklusif. Yang kedua, integrate marketing. Yang pertama, gunakan tone yang sama di semua media seperti santai, fun, tapi cerdas, atau fresh coffee for your daily house. Yang kedua, kampanye terpadu. Dari media sosial atau e-commerce hingga booth kampus, semua menampilkan desain dan pesan seragam. Yang ketiga, kolaborasi dengan influencer kampus atau content creator yang punya gaya autentik atau bukan seleb besar tapi relatable. Yang terakhir, integrasi promosi offline dan online. Beli di booth kampus, dapat voucher Shopee atau GrabFood. Terus ada internal marketing. Yang pertama, culture not just company. Budaya kerja santai, terbuka, dan kolaboratif. Setiap ide dari tim dihargai. Mereka bebas berkreasi, bikin campaign atau konten sendiri. Yang kedua, digital first mindset. Seluruh komunikasi dan koordinasi dilakukan lewat platform digital atau Discord, Trello, Notion. Tim diajak aktif bikin konten seperti meme atau behind the scene biar kerja terasa seru dan relevan. Yang ketiga, grow with us. Kopiniti jadi tempat belajar dan berkembang. Ada workshop, internal, dan program kampus ambassador buat ningkatin skill, marketing, dan kreativitas mahasiswa. Yang terakhir ada performance marketing, diukur dari dampak dan kinerja bisnis. Yang pertama, gunakan data digital marketing atau engagement rate, repeat pulse, traffic kampus buat evaluasi kampanye. Yang kedua, fokus pada customer lifetime value atau CLV. Bukan cuma transaksi sekali, tapi pelanggan setia. Yang ketiga, evaluasi performa tiap kampus target. Seperti mana yang paling responsif terhadap promosi, rasa, dan harga. Yang terakhir, laporan keberlanjutan. Tunjukkan dampak sosial atau kontribusi ke petani lokal, event kampus yang didukung. Baik, selanjutnya ada teknologi and innovation. Nah, Gen Z kan dikenal sebagai generasi yang melek digital, kreatif, dan peduli lingkungan. Karena itu, inovasi teknologi Kopiniti dirancang untuk menghadirkan pengalaman ngopi yang modern, interaktif, dan personal sesuai gaya hidup mereka. Nah, Kopiniti menggunakan app Smart Coffee Companion, aplikasi digital yang menjadi penghubung utama antara brand dengan pelanggan. Kami juga menyediakan fitur-fitur unggulan seperti QR Scene Loyalty. Setiap botol punya kode unik untuk bisa terhubung ke playlist Spotify kita. Yang kedua ada Mood Recommender. Pengguna bisa memilih suasana hati seperti chill, fokus, hustle, atau memunculkan rekomendasi varian rasa yang sesuai. Yang kedua ada Gamified Social Experience. Kopiniti menciptakan tantangan dan permainan di media sosial seperti tagar Ngopi Produktif Challenge, Post Your Study Setup with Kopiniti, Create Your Flavor Name. Peserta juga mendapatkan poin, voucher, atau jadi future creator di akun resmi Kopiniti. Nah, ada SDG Contribution. Kami memakai SDG 4 yaitu Quality Education atau pendidikan berkualitas. Kopiniti mengadakan workshop kewirausahaan dan kreativitas digital bagi mahasiswa. Yang kedua, kami menggunakan SDG 8, Design Work and Economy Growth, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Kopiniti bekerja sama dengan petani kopi lokal Indonesia, membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Yang kedua, program Supply Chain Fair Trade memastikan harga beli kopi adil dan berkelanjutan.
Yang ketiga, memberi peluang kerja dan wirausaha bagi mahasiswa lewat program Kampus Ambassador dan Reseller Kampus. Yang ketiga, kami menggunakan SDG 9 yaitu Industri, Innovation and Infrastructure atau inovasi dan infrastruktur industri. Kami mengembangkan teknologi kopi modern seperti menggunakan aplikasi digital, sistem QR loyalty, dan AI flavor analysis. Yang kedua, memberdayakan mahasiswa di bidang inovasi pemasaran digital dan kewirausahaan. Mungkin dari produk kami membagi ke beberapa divisi, yaitu saya sendiri Aditya Ramadan sebagai CEO dan branding dari Kopinity. Yang kedua ada Khairina Amalia Hasibuan yang di sini sebagai produk developer. Dan yang ketiga Emfat Ajiji sebagai finance, yaitu atau keuangan. Dan yang terakhir ada Inaya Fadila sebagai digital marketing. Nah, mungkin sekian dari presentasi promosi kami yaitu produk kopi. Sekiranya ada investor ataupun teman-teman yang ingin menanamkan sahamnya kepada kami persilahkan dengan senang hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Nah, gini yang kami menciptakan. Halo. Tes. Bingung kali kata-kata. Tes, halo. Halo.